Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah hari kiamat. Jelang kiamat akan muncul Al-Khatani. Begini penjelasannya. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Khatan. Orang-orang taat kepadanya dan berkumpul padanya. Hal itu terjadi ketika zaman telah berubah. Karena itulah Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam bab Taghayyuri Zamaan atau perubahan zaman. Imam Ahmad Asy-Syaikani, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga keluar seorang laki-laki dari Kahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya." Musnad Ahmad. Al-Qurtubi dalam Az-Tazkirah menjelaskan sabda beliau, menggiring manusia dengan tongkatnya adalah kinayah atau kiasan dari ketaatan manusia kepadanya, dan kesepakatan mereka untuk mentaatinya. Bukalah yang dimaksud di dalam hadis adalah tongkat secara hakiki. Itu hanya sebagai perumpamaan dari ketaatan mereka kepadanya dan kekuasaannya kepada mereka. Hanya saja, penyebutan kata tersebut terdapat dalil bahwa ia orang yang keras kepada mereka. Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyaratus Sya'ah atau Kiamat Sudah Dekat, Pustaka Ibnu Katsir, sepakat dengan pendapat tersebut. Benar, penggiringan yang dilakukannya terhadap manusia merupakan kiasan ketaatan dan kepatuhan mereka kepadanya, katanya. Hanya saja, yang diisyaratkan oleh Al-Qurtubi berupa sikapnya yang keras kepada mereka, bukanlah sikap yang ditujukan kepada semuanya. Sebagaimana tampak dari perkataannya, ia hanyalah keras kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dia adalah orang solih yang menghukumi dengan adil, lanjutnya. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar dari Nu'aim bin Hamad. Beliau meriwayatkan dari jalan yang kuat dari Abdullah bin Amr bahwa beliau menyebutkan para khalifah, kemudian dia berkata, dan seorang laki-laki dari Khatan. Demikian pula yang diriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya beliau berkata tentangnya, dan seseorang dari Kahtan, semuanya orang-orang Kahtan adalah orang-orang saleh. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang raja penguasa dari Kahtan, marahlah Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu dia berdiri dan memuji Allah dengan sesuatu yang sesuai dengannya. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'du, telah sampai kepadaku bahwa beberapa orang dari kalian membawakan beberapa riwayat yang tidak ada di dalam kitabullah. Tidak pula diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang bodoh di antara kalian. Maka hati-hatilah kalian dari angan-angan yang dapat menyesatkan pelakunya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya urusan kekhalifahan ini akan tetap ada pada keturunan Quraisy. Tidak ada seorang pun yang mencabutnya, kecuali Allah akan melungkupkan mukanya selama mereka keturunan Quraisy menegakkan agama." Hadis riwayat Al-Bukhari. Muawiyah hanya mengingkarinya karena takut bila seseorang menyangka bahwa kekhalifahan bisa dipegang oleh selain Quraisy. Sementara Muawiyah sendiri tidak mengingkari akan adanya seorang tokoh dari Kahtan. Karena di dalam hadis Muawiyah terdapat ungkapan, selama mereka menegakkan agama. Artinya, jika mereka Quraisy tidak menegakkan agama, maka urusan kekhalifahan tersebut keluar dari tangan mereka, dan ini pernah terjadi. Manusia akan tetap mentaati seorang Quraisy hingga mereka lemah dalam memegang teguh agama, sehingga mereka pun lemah dan pada akhirnya kepemimpinan berpindah kepada yang lainnya. Al-Kahtani ini bukanlah Jahja, karena Al-Kahtani di sini adalah keturunan dari orang merdeka. Karena penisbatnya kepada Kahtan yang merupakan puncak nasab penduduk Yaman dari kalangan Himyar, Kinda, Hamadan, dan yang lainnya. Adapun Jahjah termasuk dari keturunan budak belian.
pendapat ini diperkuat riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan lenyap siang dan malam sehingga seseorang dari kalangan hamba sahaya yang bernama Jahjah menjadi raja. Musnad Ahmad. Kiamat sudah dekat. Dajjal sudah muncul di masa Nabi. Wallahu a'lam, apakah dia Dajjal atau bukan? Kiamat adalah rahasia Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Al-Quran dan Sunnah pun hanya menginformasikan tanda-tandanya. Salah satunya adalah munculnya Dajjal yang mengaku Nabi baik pada saat Rasul masih hidup maupun setelah wafat. Dalam satu hadis disebutkan bahwa jumlahnya sekitar 30 orang, namun Nabi tidak merincinya satu persatu. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak Dajjal, sang pembohong, jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada anak bernama Safi ibnu Yasad. Dia sangat membenci Rasulullah SAW. Banyak orang bilang, anak laki-laki ini dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan, dan dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O. Sementara itu, kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai keribu. Dahinya lebar, menggapai luas kepala. Begitupun dengan jenjang lehernya. Sebelah matanya tertutup, sebelah lagi bisa melihat dengan bola yang juling. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mereka menuju sebuah desa tempat Safi tinggal. Pada saat itu, Safi sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita. Beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya seiring Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba, ibu dari anak itu melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti bicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau Shallallahu alaihi wasallam. Entah mengapa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apakah kau percaya bahwa ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata adukan." Adukan artinya asap atau kabut yang anak itu menebak separuh darinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan meminta kepada Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang ada di dalam isi hati beliau. Ketika itu, ulama menyebutkan jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru menerima wahyu tentang surat Ad-Dukan. Ibnu Sayyad berkata, "Waduhu qala." Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Celaka kamu. Kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Aku melihat singgasana di atas air." Rasulullah bersabda, "Kau melihat singgasana iblis di atas laut?" Beliau bertanya kembali, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Dua orang yang jujur dan seorang pendusta, atau dua orang pendusta dan seorang yang jujur." Rasulullah kemudian bersabda, "Dia dikaburkan matanya, biarkanlah dia."
Dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Umar lantas spontan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata kepada Umar, "Jika dia benar Dajjal, kamu tidak akan dapat mengetahuinya. Dan jika dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'idin.